Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajmatul Fuadi dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya kita sudah membahas genetika Mendelian hukum pertama, yaitu persilangan monohibrid, dan sekarang kita akan membahas genetika Mendelian hukum pemilihan bebas, yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid yaitu persilangan dua sifat beda. Contohnya yaitu bentuk biji dan warna biji. Karakter bentuk biji misalnya bulat dan keriput, karakter warna biji misalnya kuning dan hijau. Mendel melakukan persilangan dihibrid oleh Pisum sativum galur murni berbiji bulat berwarna kuning dengan simbol Y besar Y besar R besar R besar dengan galur murni berbiji kisut berwarna hijau atau Y kecil Y kecil R kecil R kecil. Dari persilangannya itu didapatkan F1 yaitu berbiji bulat berwarna kuning. Lalu F1-nya ini disilangkan dengan cara self cross dan menghasilkan F2 yang yaitu berbiji bulat berwarna kuning, berbiji bulat berwarna hijau, berbiji keriput berwarna kuning dan berbiji keriput berwarna hijau. Dari persilangannya, Mendel mengelompokkan variasi dengan jumlahnya, yaitu 315, 108, 101, dan 32, dengan rasio 9:3:3:1. Nah, ini dia persilangan yang dilakukan oleh Mendel, yaitu pada biji bulat berwarna kuning dengan simbol Y besar Y besar, R besar R besar, disilangkan dengan biji kisut berwarna hijau, yaitu Y kecil Y kecil, R kecil R kecil, di mana gamet Y besar Y besar, R besar R besar, yaitu Y besar R besar, dan gamet dari Y kecil Y kecil R kecil R kecil, yaitu Y kecil R kecil. Menghasilkan F1 yaitu Y besar Y kecil R besar R kecil atau bulat kuning. Dari persilangan F1 ini, Mendel merumuskan dua hipotesis, yaitu dependent assortment dan independent assortment. Dependent assortment itu dihasilkan Y besar R besar dan Y kecil R kecil, lalu disilangkan menghasilkan 4 sifat, yaitu 1 Y besar Y besar R besar R besar atau bulat kuning, 2 Y besar Y kecil R besar R kecil atau bulat kuning, dan 1 Y kecil Y kecil R kecil R kecil atau kisut hijau, sehingga didapatkan rasionya 3:1. Lalu independent assortment, dari independent assortment itu Mendel menemukan Y besar Y R besar, Y besar R kecil, Y kecil R besar, dan Y kecil R kecil. Lalu disilangkan menghasilkan 16 sifat, yaitu 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Sehingga rasionya 9:3:3:1. Di sini banding 1 ya. Nah, caranya menemukan sifatnya yaitu di sini dalam tabel didapatkan Y besar Y besar R besar R besar, yaitu bulat kuning karena ini dominan. Selanjutnya adalah Y besar Y besar R besar R kecil. Di sini ada R kecil itu kan resesif.
Tapi karena resesif itu ditutupi oleh dominan, maka di sini kuning. Jadi bulat kuning. Begitupun seterusnya, sehingga menghasilkan 9:3:3:1. Di sini ada cara singkat mengetahui jumlah genotipnya. Daripada ditentukan satu persatu, akan sulit jika terdapat banyak tabel, sehingga di sini ada cara singkatnya. Misalnya, dalam tabel ada Y besar, Y besar, R besar, R besar. Dilihat di dalamnya apakah ada heterozigot. Di sini kan tidak ada heterozigot, sehingga 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ada 1 Y besar, Y besar, R besar, R besar di dalam tabel ini. Selanjutnya ada Y besar, Y besar, R besar, R kecil. Ada 1 heterozigot, yaitu R kecil. Sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi ada 2 Y besar, Y besar, R besar, R kecil di dalam tabel ini. Begitupun seterusnya, sehingga didapatkan 9 bulat kuning. Bulat kuning ini yang garis hitam, 3 bulat hijau yang garis merah, dan 3 kisut kuning yang garis biru, dan ada 1 kisut hijau yang ini garis putih. Selanjutnya adalah contoh soal. Buatlah bagan persilangan sejenis dengan menyerbuk silangkan F1 secara cell cross untuk persilangan dihibrid antara galur murni posisi bunga aksial batang pendek dengan posisi bunga terminal batang tinggi. Di sini ada 2 sifat, yaitu aksial pendek disilangkan dengan terminal tinggi, di mana gametnya yaitu A besar, P besar, dan A kecil, P kecil. Dari persilangannya ini didapatkan X1, yaitu A besar, A kecil, P besar, P kecil, di mana A besar dominan terhadap A kecil dan P besar dominan terhadap P kecil. Terus P2-nya itu A besar, A kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya. Aksial pendek disilangkan dengan aksial pendek. Setelah disilangkan itu dalam tabel menghasilkan 16 sifat. Lalu untuk menentukan namanya, saya menggunakan cara singkat berupa misalnya di sini ada A besar, P besar, P besar. Tidak terdapat heterozigot sehingga 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ada 1 A besar, P besar, P besar. Terus misalnya ini, A kecil, P kecil, P kecil. Tidak terdapat juga heterozigot sehingga 2 pangkat 0. Jadi ada 1 A besar, ada 1 A kecil, P kecil, P kecil di dalam tabel. Terus misalnya A besar, A kecil, P besar, P besar. Di sini ada 1 heterozigot sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi ada 2 A besar, A kecil, P besar, P kecil A besar, A kecil, P besar, P besar di dalam tabel ini. Terus ada A besar, A kecil, P besar, P kecil. Di sini ada 2 heterozigotnya sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 A besar, A kecil, P besar, P kecil di dalam tabel ini. Sehingga didapatkan ada 16, yaitu 9 aksial pendek, 3 aksial tinggi, 3 terminal pendek, dan 1 terminal tinggi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai persilangan dihibrid. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.